Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya sudah lama tidak bertemu dengan Pak Dede sebagai Ketua RW 14 di Perumahan Alam Tirta Lestari, Ciamas, Bogor. Dan alhamdulillah beliau sudah selesai masa isolasinya untuk masalah di COVID-19 ya, yang saat ini juga lagi ramai dan sudah banyak mengalami penderitaan seperti itu. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan beliau mau memberikan pengalamannya dan kemudian juga mungkin himbauannya dan apa yang beliau rasakan selama menjadi penderita atau terinfeksi virus corona atau COVID-19. Mari ya kita sama-sama saksikan sampai selesainya video ini supaya merupakan iktibar atau pelajaran berharga buat kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Dede ya, kita bisa ketemu lagi, bisa silaturahmi lagi. Kehadiran Pak Dede sebagai Ketua RW 14 di Perumahan Alam Tirta Lestari itu merupakan ya impian ataupun keinginan ya, ataupun idaman yang karena selama ini aktif ternyata tiba-tiba hilang ya. Oke Pak Dede, kita sih hari ini bincangnya santai-santai aja ya, tapi tujuannya adalah supaya kita sama-sama melaksanakan protokol kesehatan ya. Oke Pak Dede, saya mau tanya nih, boleh ya? Tapi ini mohon maaf sebelumnya, saya mau izin untuk masalah ini tolong diceritakan secara jujur sebagai penyintas istilahnya ya, penyintas dari COVID-19. Penyintas artinya mantan yang sudah menderita penyakit virus corona atau COVID-19. Baik Pak, pertanyaan yang pertama nih, nyantai aja. Sebetulnya apa yang terjadi dengan Pak Dede ya pada saat bisa tertular COVID-19 itu? Jadi kejadian pertama yang Bapak lihat pada saat itu. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Ade ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul ya kembali di Sekretariat RW 14 Perumahan Alam Tirta Lestari, dan pada pagi hari ini walaupun ya sedikit mendung ya, tapi kita alhamdulillah bisa sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Intinya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Ade tadi, bahwa bahwa saya sebagai salah seorang penyintas COVID-19 di Perumahan Alam Tirta Lestari ini di RW 14 khususnya ingin menyampaikan sedikit pengalaman barangkali sebagai seorang penyintas COVID, sehingga nantinya memberikan pelajaran kepada masyarakat di lingkungan RW 14 khususnya, sebagai salah satu tadi disebutkan oleh Pak Ade sebagai iktibar ya, mengambil pelajaran dari apa yang telah saya alami sebagai seorang penyintas COVID-19. Kronologisnya begini Pak Ade ya, bahwa tanggal 12 Januari 2021 hari apa itu? Hari Asar ya, atau hari Rabu ya, tanggal 12 Januari ya, 12 Januari 2021 ya. Saya waktu itu sepulang dari aktivitas kerja merasakan tidak enak badan. 12 Januari hari Selasa ya. Jadi saya mulai merasakan sakit kepala. Sakit kepala ini pusing atau berdenyut atau jadi berdenyut ya di sini ya, berdenyut dan juga kondisi tidak nyaman ya badan ya. Nah ini saya setelah tidak nyaman itu seperti agak demam ya, seperti mau pilek lah seperti itu ya. Nah kemudian saya izin kepada pimpinan untuk karena kondisi tidak nyaman tadi itu berobat ya, untuk pulang dulu. Nah kemudian sampai di rumah ya badan mulai demam. Badan saya mulai demam, dan demamnya itu menggigil atau bagaimana? Demam seperti pilek ya, flu biasa ya, flu biasa ya. Kemudian ada apa ya namanya ya, jadi tenggorokan itu seperti apa ya, seperti radang lah, seperti, tapi masih kecil ya, masih ringan lah, masih ringan, ada sedikit radang di tenggorokan. Maksudnya radang ini menelan sakit gitu ya? Ya, ada nggak enak saja, ada ganjalan seperti menelan nggak enak. Nah, waktu itu kondisi saya anggap sebagai biasa saja ya, ini sebagai flu biasa kan, flu biasa. Nah, dan juga saya masih menerima tamu kunjungan kalau masalah ya dari warga ya.
ya saya anggap biasa lah. Walaupun saya sampaikan saya sedang sakit sebetulnya, ya tapi saya tetap pakai masker. Protokol kesehatan. Kemudian tanggal 13-nya saya malamnya sorenya sudah mulai merasa benar-benar ini lebih parah kondisinya yang tadinya saya coba ya mungkin dengan istirahat akan pulih, ternyata ini masih lebih parah lanjut. Nah, sehingga tanggal 13 malam itu saya ya sendiri datang ke klinik 13 Januari malam waktu itu ya, klinik Arafah, karena yang di Pagelaran sudah tutup jam 8 jam ya sudah tutup. Akhirnya saya ke Arafah. Klinik Arafah saya diperiksa dan ya dokternya menyatakan bahwa ini ada di paru-paru agak kasar katanya. Tanyakan ke saya apakah merokok, saya tidak merokok, saya bilang kan saya tidak merokok, merokok pasif berarti ya seperti itulah mungkin ya saya bilang. Kemudian paru-parunya agak kasar katanya. Kemudian saya dikasih obat penurun demam segala macam. Nah, udah itu pulang, ternyata itu masih berlanjut malam itu. Tidak ada perubahan yang berarti signifikan. Jadi saya waktu malam itu tidak bisa tidur. Jadi mulai merasakan sakit kepala, mulai merasa gejala yang mulai lebih buruk ya, lebih berat. Nah, apa itu Pak Didi? Ya mulai sesak nafas mulai dan mulai tidak ada nafsu makan, mulai kurang. Nafsu makan berkurang. Tapi masih bisa makan. Masih bisa makan. Maksudnya menelan masih bisa. Tidak ada rasa sakit menelan. Tidak ada rasa sakit ya. Itu di tanggal 13 Januari 2021. Ya, tanggal 14-nya besokannya sore itu istilahnya membawa saya ke dokter lagi. Beda dengan ini. Iya. Ke dokter di udah langganan waktu itu. Kemudian ya karena sudah ada rekam medis saya di sana ya sudah tahu lah dokternya. Kemudian ya disampaikan bahwa sebaiknya dilakukan swab katanya, karena 40% kelihatannya gejala kecenderungannya ke sana katanya seperti itu. Sebaiknya segera katanya seperti itu. Walaupun kita dikasih obat, nah, pulang dari dokter itu tadi gejalanya tambah berat, bahkan sakit kepala itu tambah lebih berat nih. Sakit kepalanya itu masih berdenyut juga. Iya, seperti berdenyut ya. Dan seperti ketarik juga. Ketarik itu di bagian belakang ya. Seperti inilah, seperti hipertensi yang akut lah mungkin itu. Iya. Nah, kemudian saya benar-benar waktu itu udah sakitnya udah luar biasa ya. Sampai hampir mungkin boleh dikatakan saya udah seperti putus asa lah, gelisah. Ya saya nggak bisa tidur ya, akhirnya tetap diberikan minum vitamin, kemudian minum obat ya. Itu udah masih mau makan nggak? Masih mau makan. Nah kemudian pengecapan itu atau rasa masih terasa di saat itu? Ya rasa masih. Kemudian rasa masih ya, terus hari itu saya di rumah. Isolasi mandiri Pak ya. Mulai dari tanggal 14 Januari 2021. Saya sudah di rumah dulu ya. Waktu itu memang gejalanya udah berat ya, cuma tetap saya paksakan di rumah istirahat. Nah, tanggal 18 hari Senin saya paksakan untuk periksa ke bisa PCR swab ya. Swab ya di tanggal 18 Januari 2021 di tes swab di Labkesda Kota Bogor. Ya. Di Labkesda Kota Bogor. Kemudian hasilnya kan sore atau maghrib lah kalau salah ya. Hasilnya sore atau maghrib. Disampaikanlah ke saya bahwa saya membawa anak saya juga ya, anak-anak saya juga 2 orang saya bawa untuk diperiksa. Ya. Yang positif ternyata saya dan anak saya yang pertama, Muhammad Ujaibah atau Jundi. Nah itu yang positif ya, yang positifnya. Kemudian yang negatif yang kedua Muhammad Usama aja yang negatif. Tidak bersama ibu waktu itu ya? Enggak bersama. Jadi saya 3 orang. Saya ke Labkesda 3 orang, saya dan anak-anak saya. Nah saya kemudian
kan membawa positif, termasuk anak saya Iya, pertama. itu. Nah itu setelah nyampe positif, gejala itu makin memburuk Pak Ade. Makin menambah. Makin berat saya rasakan. Apa yang dirasakan menambahnya itu dari Menambah segi dari apa sisi ya? kepala pusing ya, Terus nambah, kemudian demam mulai ini lagi. Menggigil ya, seperti menggigil. Berarti bergetar gitu. Nah, sama kemudian sesak napas mulai. Sesak napas mulai terasa lagi. Lebih terasa lagi lah. Terasa berat ya. Terasa berat lah. Sehingga kita ke kamar mandi aja agak mengatur napasnya agak susah waktu itu ya. Sorry, Pak Dedi saya potong. Itu terasa beratnya pada saat menghirup udara atau saat membuang udara? Dua-duanya atau Dua-duanya ya. Jadi kan biasanya kita nyantai kan? Nyantai lah. Nah ini menghirup harus dengan tenaga dan ada ya kayak ada usaha sendiri. Sehingga kan juga ditegur anak saya tolong dijaga napasnya lah, jangan sampai kemudian dari situ kemudian menularkan juga ke istri saya gitu kan, seperti itu yang melayani. Ya kemudian saya tetap pakai masker. Ya. Jadi udah berat terus pakai masker dan kayak apa jadinya ya. Iya. Itu di rumah ya Pak ya? Oh di rumah ya, waktu itu waktu kondisi berat itu saya kadang dibuka karena memang berat ya, karena berat untuk menarik nafas, kadang dibuka, tapi ketika di kamar ya. Iya. Nah terus saya gelisah juga, saya tidak bisa tidur ya, seperti itu. Otomatis tidak bisa tidur. Nah 18 tetap saya isolasi mandiri. Masih di rumah tuh ya? Masih di rumah. Terus tanggal 19 juga masih di rumah. Nah tanggal demikian terus makin berat itu di rumah terus ya? Nah di rumah terus makin berat sampai tanggal puncaknya tanggal 22 itu hari Jumat. Iya. Nah, 22 Januari 2021 ya. Nah, itu tanggal 21-nya teman-teman di puskesmas membantu sebetulnya untuk mencarikan rumah sakit. Iya. Yang kamar ya. Rumah sakit yang ada kamar untuk menampung ya. Iya. Menampung penderita Covid lah ya. Iya. Ya, ternyata penuh. Katanya seperti itu penuh. Tambah bingung istri saya kemana-mana. Kemudian ada teman saya yang punya koneksi ke dokter rumah sakit Marzuki Mahdi. Iya, RSMM ya. Rumah sakit Marzuki Mahdi itu di Bogor ya. Kemudian disampaikan ternyata alhamdulillah ada kamar kosong katanya. Nah, hari Jumatnya saya langsung dibawa ke rumah sakit Marzuki Mahdi. Nah, kondisi Pak Dedi pada saat mau dibawa gitu itu seperti apa? Masih sadar diri apa udah nggak sadar atau bagaimana? Nah, pas tanggal 22 Januari itu ketika saya dibawa ke rumah sakit Marzuki Mahdi ya, kalau nggak salah sekitar pagi ya jam 10-an seperti inilah. Iya. Nah, saya kondisi udah makin berat. Napas makin sesak. Napas makin sesak dan juga lemas gitu ya. Jadi, badan terasa lemas banget. Nggak bertenaga. Bahkan untuk ini pakaian aja nggak sanggup gitu. IGD dulu ya, bukan ICU kali ya. IGD ya. Instalasi gawat darurat ya. Diberikan semacam alat bantu pernafasan oksigen sama suntik infus. Langsung dikasih suntikan infus karena memang di rumah itu ininya sudah lemah ya, artinya untuk oksigennya itu saturasinya itu sekitar 74 waktu itu. Yang ideal itu berapa Pak? 94 ke atas ya, 95 lah. Jauh kontrol. Saturasi itu artinya pengambilan oksigen oleh tubuh kita ya. Itu di kamar ya, yang melayani saya memberikan apresiasi ya kepada para nakesnya, itu luar biasa memberikan pelayanan kita, walaupun mungkin resiko dia tertular itu tinggi sekali waktu itu ya. Saya dilayani, bahkan ketika di kamar itu saya sudah nggak memiliki nafsu makan dan saya dibantu untuk makan oleh perawatnya di sana ya. Iya. Luar biasa. Saya sangat memberikan apresiasi ya, perawatnya membantu saya untuk bisa makan lah. Iya. Makanannya pada saat itu apa yang Pak Dedi lihat di rumah sakit? Kalau masalah
sayur lah gitu, sayur yang lembut kan gitu. Walaupun dipakai infus, tapi tetap dikasih makanan, dan saya dimotivasi oleh para perawat untuk makan lah gitu. Iya. Nah, karena saturasi saya sudah sangat lemah waktu itu ya. Iya. Sampai dokter itu kan minta nomor istri saya di rumah untuk berkomunikasi, menyampaikan kondisi saya, perkembangannya ke keluarga, maksudnya seperti itu. Saya sampaikan, dan dokternya itu menyampaikan ke istri saya bahwa saturasi saya udah drop. Itu sebenarnya saturasinya itu di bawah normal atau di bawah normal, sangat di bawah normal ya, di bawah normal. Kemudian disampaikan ke istri saya bahwa saya diberikan alat bantu oksigen itu dengan dosis tinggi ya. Tinggi. Iya. Untuk membantu meningkatkan itu, dan kemudian alhamdulillah ya mulai terbantu ya, beberapa hari saya memakai alat bantu pernapasan oksigen tadi. Walaupun memang terus terang badan lemas ya, masih terasa lemas. Walaupun udah dibantu dengan alat oksigen yang tadi tingkat tinggi itu. Seperti misalkan kita mau ke kamar mandi aja sampai ngos-ngosan tadi kalau itu. Luar biasa capeknya. Sampai kepada kamu. Sebentar, ngos-ngosan itu karena capek atau karena berat napas? Iya, karena berat napas ya sebenarnya. Jadi akhirnya kan ke fisik ya. Jadi terasa capek badan. Padahal ini jaraknya itu iya, ini saya kamar di situ, kamar mandi di situ. Paling jarak semeter 2 meter. Semeter lah, dua meteran lah, atau begitu. Dan luar biasa, dan saya dilarang akhirnya oleh para perawat, oleh para di sana untuk kamar mandi, karena itu mempengaruhi tadi saturasi saya ya, jadi drop lagi. Saturasinya jadi drop lagi karena ketika turun itu udah menghabiskan oksigen banyak gitu kan, artinya menguras oksigen aja sih. Nah kemudian ya saya udah mulai untuk ke kamar mandi dilarang gitu ya. Ya udah untuk buang air kecil dan sebagainya dia pakai ya nggak pakai kateter, tadinya mau dipasang kateter ya, udah dipasang kateter tadinya, tapi saya menolak dulu ya. Nah pakai ini aja, pakai bispot. Bispot sama pakai untuk anak itu pampers. Saya memakai pampers ya 2 hari kan. Karena badan sudah karena itu dilarang ke kamar mandi karena semakin menurun jumlah oksigen sehingga menggunakan pampers untuk kamar mandi. Jadi artinya tidak boleh ke kamar mandi. Jadi saya mulai saya memotivasi diri saya pada itu saya harus sembuh ya. Saya kalau begini terus, kalau makan nggak mau kan gimana akan meningkatkan ini gitu ya. Mungkin tadi sampaikan mual itu terasa mual ya. Mual itu karena apa Pak Dedi? Mual itu ya karena apa ya, jadi ketika kita makan kita mungkin bisa mengatur ya, ketika 1 kali suap masih bisa, 2 kali suap masih bisa, 3 kali suap begitu. Nah ketika 5 kali itu udah mulai mual enak gitu ya, enak dan mau muntah gitu. Saya di rumah pernah kan sebelum isolasi mandiri rumah itu pernah muntah. Nah saya mencoba kalau jangan sampai muntah, berarti ketika makan 5 suap lah udah batasi, berhenti dulu daripada saya muntah kan seperti itu. Nanti kan jadi percuma ya. Akhirnya saya makan ada yang bikin buah-buahan ya, makan buah-buahan ya, minum susu lah gitu. Terus dan hari Rabunya saya dites lagi. Berarti dites di rumah sakit ya. Dites lagi ternyata saya masih positif. Ya. Hari Rabunya itu berarti tanggal 27 ya? 27. Tanggal 27-nya saya dites lagi. Karena kan masuk tanggal 22 ya. Tanggal 22 di Jumat kan 5 hari ya biasanya kan 5 hari dites lagi, dites swab lagi. Ya ternyata saya masih positif, sama CT itu ambang batas. Biasanya ada ambang batas di bawah 30 itu negatif biasanya saya tahu. Kalau di atas 40
Oh, enggak, di bawah 30, di bawah 30 itu di bawah 40 maksudnya positif. Iya. Di atas 40 baru kemudian negatif ya. Iya. Saya waktu itu 28. Waktu di pertama itu kan waktu tes swab pertama saya 28. Iya. Kalau kembali ke awal ya, tadi tes swab di lab Kesda itu saya 28, Iya. dia positif Positif, ya. kan. Nah, kemarin waktu tes kedua saya 32,3 CT-nya itu. Iya. Tapi tetap masih positif. Masih Yang positif. tidak positif itu kalau Sudah di atas angka 38 atau 40 lah. oke. Kalau kata tenaga medisnya amannya sih 40 CT-nya. Iya. Nah, waktu itu saya masih 3 berapa? 33 ya. Oh, 33. 33 masih positif ya, Iya. masih positif. Memang saya hari Jumatnya di ronsen Tanggal 25 ya berarti. Tanggal 29 kali. Oh, tanggal 27-nya. Ya, di Hari Rabu itu. hari Jumat ya, pusatnya hari Rabu, kami Jumat. Berarti tanggal 29. Tanggal 29. Jumatnya saya di ronsen, ya kondisi ini Hasil ronsennya. hasil ronsennya ya mulai membaik katanya mulai membaik. Tadinya ada pembengkakan ya, sekarang waktu itu dia udah mulai mulai ada perbaikan. ada perbaikan. Iya. Apa namanya? Sudah ada tidak pembengkakan lagi. Sudah ada perbaikan kan. Iya. Alhamdulillah semakin baik ya, kondisi semakin baik. Saya udah mulai nafsu makan saya udah mulai muncul ya, udah ada lah. Iya. Mulai muncul dan alhamdulillah walaupun tetap diinfus karena obatnya itu kalau tidak salah 5 hari. Dosis untuk 5 hari. 5 hari karena ada obat-obatan yang memang khusus ya, misalkan ada apa ya, obat untuk vitamin C, untuk apalah. Iya, fungsinya masing-masing. Untuk khasiatnya masing-masing. Masing-masing gitu. Ada yang untuk paru-parunya Iya. juga. Nah, alhamdulillah 5 hari pas 5 hari karena memang mungkin saya mengalami bengkak-bengkak juga sih pas Karena infus ya, itu. karena dipindah segala macam kan kemana-mana. Nah, alhamdulillah pas hari selesai ronsen, kemudian obatnya juga ininya sudah habis, selesai, kemudian dicabutlah infusnya. pakai. Tapi masih pakai oksigen di saat itu. Nah, itu oksigen itu waktu saya belum pindah pakai waktu malam hari. Pas malam pas mau tidur, walaupun saya memang kendalanya nggak bisa tidur, tetap nggak bisa tidur, tapi tetap pakai oksigen untuk menambah saturasi saya juga jangan sampai drop tadi. Tiap malam biasanya saya pakai gitu. Nah, pas pindah kamar ya biasanya saya malam juga masih pakai kadang-kadang. Cuma dikasih 2 alatnya, ada selangnya ya, ada yang selangnya untuk menutupi hidung semua. Ada yang hanya kecil, seperti itu. Nah, disarankan katanya untuk ini pada itu coba aja pakai yang ini aja dulu, yang kecil kalau untuk itu. Nah, biasanya malam kalau saya pakai ya malam untuk pagi, siang sore nggak pakai. Kalau malam saya mau pakai tetap berapa hari, 2 harian lah saya pakai. Dan setelah itu saya nggak pakai lagi, saya izin ke. Oke Pak Dede, jadi setelah tanggal 3 Februari itu kan Pak Dede melakukan pulang dari rumah sakit ya. Pulang dari rumah sakit, terus isolasi mandiri di rumah. Nah itu dengan persyaratan harus tetap protokol kesehatan. Nah, terasa badan pada saat itu gimana Pak Dede? Ya, artinya gini, yang saya rasakan ya, ini sebelum diberikan surat keterangan sehat ya, artinya sudah bisa melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Badan waktu itu sudah mulai ya katakanlah rasa sehat ya, terasa ada tenaga ya. Artinya nafsu makan itu sudah normal. Nafsu makan sudah normal. Kemudian bisa mengatur juga tadi saturasinya juga, kadar oksigennya juga udah di atas 95 ya. Kadarnya kan kalau 94 ke bawah kan itu kurang kadar oksigennya. Tapi 95 ke atas sampai 100 ya itu normalnya seperti itu. Nah, alhamdulillah waktu itu saya sudah mulai stabil di angka
7, 9, 8 di atas itu. Di atas itulah seperti itu. Jadi akhirnya dengan melihat hasil ronsen ya. Kalau di sana kan kelihatannya yang lebih kadar ininya lebih bobotnya ya lebih besar itu adalah spesialis paru ya. Dokternya itu bobot penilaiannya ya, karena itu akan mempengaruhi kepada COVID itu akan mempengaruhi paru-paru ya. Iya. Akan menyerang paru-paru juga. Iya, paru-paru biasanya kalau paru-parunya bermasalah biasanya akan terus agak lama ya dirawat di rumah sakit ya, seperti itu. Dan kalau misalkan membaik dia mulai dari hasil ronsenannya terlihat tidak ada pembengkakan, tidak ada ini, dan biasanya akan diberikan izin untuk pulang dengan melihat tadi hasil ronsenan dan pertimbangan CT yang dimilikinya. CT-nya tadi harus berapa? Harusnya di atas 33 ya, di atas 33. Nah, saya waktu itu 35,6 CT-nya 35,6 di atas gitu ya. Di atas itu, dan kemudian saturasi ini sudah mulai stabil dan hasil ronsenan menurut dokternya sih sudah ada perbaikan, sehingga kemudian saya dikasih tahu bahwa saya hari Rabu itu bisa pulang, bisa isolasi mandiri dengan catatan tetap menjaga protokol kesehatan, dan nanti selama 8 hari ya isolasi mandiri, dan tanggal 11-nya diminta untuk kontrol atau konsultasi ke dokter di sana di rumah sakit Mandi. Tanggal 11 Februari 2021. Nah itu setelah itu katanya bahwa daya tahan tubuh kita untuk selama 3 bulan jauh lebih kuat. Lebih kuat ya. Jadi selama 3 bulan ini punya imunitas tersendiri terhadap COVID ya, seperti itu ya. Jadi para penyintas COVID biasanya selama 3 bulan ini menurut dokternya itu ya jangan takut tertular. Iya, dan tidak menulari. Iya, tidak menulari ya. Kalaupun mungkin di rumah ada yang tertular COVID, nah penyintas COVID kan sudah memiliki imun sendiri, ya artinya kekebalan sendiri ya, selama 3 bulan ya katanya. Ingat ya, masanya cuma 3 bulan. Setelah itu harus divaksin. Pendapat Pak Deddy apa nih yang harus kita lakukan dengan kejadian peristiwa ini? Himbauannya apa? Ya, saya dari kejadian yang saya alami, seperti yang sampaikan tadi bahwa kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah saya alami sebagai seorang penyintas COVID-19. Saya menghimbau kepada lingkungan RW 14 khususnya, mari kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M tadi, memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Karena semua kita barangkali bisa saja terkena oleh COVID-19. Untuk itu dengan masker kita melindungi diri kita sendiri, juga melindungi orang lain. Kemudian menjaga dengan mencuci tangan kita bisa melindungi diri kita, ya. Kemudian juga menjaga jarak kita sama-sama melindungi diri kita bersama, ya. Seperti itu. Dan saya harapkan dengan mengambil pelajaran dari apa yang saya alami sebagai seorang penyintas COVID-19 di RW 14 ini, saya berharap bahwa warga ini bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah saya alami, bahwa jangan sampai kita lalai dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam menghindari atau melawan COVID-19 tadi. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tim ya, atau Satgas COVID-19 di RW 14 bekerja sama juga dengan dari Desa Pagelaran memberikan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat khususnya di lingkungan RW 14 untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat di lingkungan masing-masing. Saya berharap mari tetap kita menjaga tadi kesehatan kita dan meningkatkan imunitas tubuh kita dengan cara berolahraga dan juga makan makanan yang bergizi. Oke, jadi kesimpulannya Pak Deddy bahwa virus COVID-19 ini ada ya? Ya, bahwa virus COVID-19 ini saya nyatakan benar-benar ada. Saya rasakan benar-benar ada, dan saya rasakan bagaimana kemudian virus menyerang tubuh kita ini demikian hebat.
sedemikian hebat. Ketika saya diskusi juga dengan teman-teman sesama penyintas COVID di rumah sakit waktu itu, menyatakan bahwa mereka merasa berat sekali ketika terpapar COVID-19, merasakan gejala yang luar biasa ya tadi. Bagaimana saya sampaikan tadi, sakit kepala yang luar biasa, kemudian demam tinggi, terus tidak ada nafsu makan, mual dan juga lemas seperti itu. Dan itu hal-hal seperti itu demikian berat yang dirasakan, sehingga saya sampaikan bahwa virus COVID-19 itu benar-benar ada, dan saya harapkan juga kepada lingkungan warga RW 14 untuk bisa mematuhi protokol kesehatan ini, dan saya berharap diterapkan di setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ketika kita ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, agar protokol kesehatan ini tetap dilaksanakan, termasuk juga menerapkan protokol kesehatan di lingkungan tempat ibadah atau masjid atau mushola, sehingga kegiatan-kegiatan protokol kesehatan ini tetap diberdayakan, tetap dilaksanakan dengan ketat, ya, dengan disiplin, walaupun di tempat lingkungan ibadah. Saya berharap hal ini dipatuhi oleh seluruh elemen warga lingkungan RW 14 Perumahan Alam Tirta Lestari. Demikian. Terima kasih Pak Dede. Demikian ya, sudah kita sama-sama saksikan uraian panjang dari Pak Dede mengenai penyintas COVID-19, pengalaman yang sangat buruk mungkin ya Pak Dede ya. Jangan sampai terulang. Ya, jadi kita semoga bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dede. Oke teman-teman yang sudah menyaksikan vlog ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.